Enggak sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak DRS Muhammad Sobarudin MA, selaku dosen komunikasi dan negosiasi sektor publik dan teman-teman sekalian. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sekali ya semangatnya. Semoga kita selalu mendapatkan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aku harap teman-teman sudah siap ya untuk mendapatkan ilmu yang pastinya sangat bermanfaat nih buat teman-teman, yaitu tentang panduan komunikasi dalam organisasi. Ada pepatah nih teman-teman, tak kenal maka ta'aruf. Oleh sebab itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diva Ayu Maulidia. Saya Wahyu Fadila. Dan saya Herdatara Syafa Anindita. Oke, next slide. Oke, udah kenal ya teman-teman? Oke, di sini alur pembahasan yang kita akan bahas yaitu yang pertama pengertian komunikasi, kedua key feature of communication, yang ketiga organization culture, yang keempat guideline of communication organism, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, selanjutnya. Oke, sebelum kita memasuki materi yang akan kami bahas, kami ada video nih buat teman-teman. Silakan dinikmati. Oke, dari video tersebut bisa kita ambil hikmahnya. Apabila komunikasi antar anggota tidak jalan dengan baik, maka tim kerja di dalamnya juga tidak berjalan dengan baik, teman-teman. Tapi apabila komunikasi terjalin dengan baik, maka tim kerja di dalamnya juga baik pula. Oke, selanjutnya, next slide. Oke, materi yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh Herdatara, kepadanya dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator sudah memberikan waktu saya untuk menjelaskan materi pertama. Jadi saya akan menjelaskan materi pertama. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai apa itu komunikasi. Seperti kelompok-kelompok yang lain yang sudah menjelaskan mengenai pengertian apa itu komunikasi, saya akan menjelaskan kembali dan menegaskan kembali agar teman-teman semua ingat mengenai pengertian apa itu komunikasi. Jadi sebelum itu, seperti yang perlu kita ketahui bahwa manusia itu makhluk atau makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi manusia itu membutuhkan manusia lain dalam menjalani kehidupannya, sehingga manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Nah, dalam menjalani kehidupannya, manusia karena saling bergantung kepada makhluk yang lain, ada suatu proses yang prosesnya itu disebut sebagai komunikasi. Nah, komunikasi sendiri itu apa sih? Jadi, komunikasi itu adalah pada dasarnya yaitu aktivitas dasar yang melibatkan dua orang atau lebih yang dapat saling mempengaruhi baik dalam kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikologis. Proses komunikasi sendiri memiliki beberapa komponen penting yang perlu kita ingat. Komponen penting yang pertama yaitu komunikator atau pembicara, yaitu sebagai orang yang menyampaikan sebuah pesan. Yang kedua yaitu pendengar atau komunikan, yaitu sebagai orang yang menerima pesan. Yang ketiga ada pesan itu sendiri. Yang keempat itu ada media dari pesan yang kita sampaikan. Yang kelima itu ada feedback atau timbal balik dari lawan bicara kita. Yang keenam yaitu ada efek atau akibat yang ditimbulkan dari pendengar setelah mendengar pesan yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya akan mulai memasuki materi pertama yaitu key feature of organization communication, yang artinya yaitu fitur utama dalam komunikasi organisasi. Jadi, apa itu komunikasi organisasi? Seperti yang kita ketahui bahwa di era sekarang itu penting sekali memiliki kemampuan komunikasi organisasi yang baik. Jadi, komunikasi organisasi menurut Clemkit pada tahun 2017 yaitu merupakan suatu proses mengirimkan dan menerima informasi atau pesan dan pemindahan arti dalam kelompok formal ataupun informal pada suatu organisasi. Nah, selain pengertian yang ada pada PPT, ada pengertian lain mengenai komunikasi organisasi, yaitu komunikasi organisasi diartikan sebagai suatu proses saling menukar pesan antara hubungan organisasi serta saling mempengaruhi yang dipengaruhi oleh perubahan lingkungan di sekitarnya. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prasyarat dalam komunikasi organisasi. Nah, sebelum masuk ke materi yang ini, perlu diketahui bahwa komunikasi organisasi kenapa dikatakan penting, karena saat misalnya kita di dalam suatu organisasi, kalau misalnya kita memiliki kemampuan komunikasi organisasi yang baik, lancar, maka ide-ide yang kita punya akan tersalurkan kepada anggota organisasi yang lain dengan baik, sehingga ide-ide itu akan memiliki dampak positif pada organisasi tersebut. Selain itu, komunikasi organisasi itu juga penting untuk pemimpin atau pemimpin dari organisasi itu sendiri, karena seorang pemimpin itu harus menguasai atau lancar dalam berbicara dalam komunikasi organisasi, sehingga ide-ide yang dia punya atau arahan aturan itu bisa tersampaikan kepada bawahannya dengan baik. Jadi tidak ada kesalahpahaman dan semuanya paham dengan apa yang dikomunikasikan oleh pemimpin dari suatu organisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prasyarat dalam komunikasi organisasi. Teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa dalam prasyarat dalam komunikasi organisasi itu terdiri dari 3, yaitu keterampilan mendengarkan, kompetensi baik verbal dan non-verbal, dan yang ketiga yaitu kemampuan membangun iklim yang mendukung dan mengelola konflik. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu keterampilan mendengarkan. Jadi selain kita harus lancar dalam berbicara, kita harus punya keterampilan mendengarkan. Jadi kita harus menghargai dan mendengarkan pendapat
dari orang di sekitar kita. Jadi tidak hanya lancar berbicara, namun kita juga harus mendengarkan pendapat dari orang lain. Nah, kedua yaitu kompetensi baik verbal dan nonverbal. Di sini maksudnya verbal dan nonverbal itu berbicara, sedangkan nonverbal itu seperti medianya, jadi kayak misalnya pesan, WA atau media sosial seperti itu. Jadi selain kita harus menguasai kompetensi verbal yaitu berbicara, kita harus bisa menguasai juga komunikasi nonverbal yaitu melalui pesan seperti contohnya media sosial WhatsApp seperti itu. Nah, ketiga yaitu kemampuan membangun iklim yang mendukung dan mengolah konflik. Nah, di sini dalam komunikasi organisasi itu perlu penting bagi kita untuk menghargai pendapat dari lawan bicara kita. Jadi, jika misalnya kita kurang setuju dengan pendapat mereka, kita harus bisa menyampaikannya dengan baik. Karena perbedaan pendapat dalam komunikasi organisasi itu merupakan hal yang lumrah. Jadi selain itu kita juga harus bisa mengontrol emosi kita dalam berkomunikasi sehingga tidak menimbulkan suatu konflik. Selain itu dalam komunikasi organisasi itu kita harus bisa membangun iklim yang positif dengan lawan bicara kita, terutama klien, sehingga mereka merasa nyaman ketika berbicara dengan kita. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 fitur dalam komunikasi organisasi. Ada 3 yaitu pertama struktur, kedua relasi dalam komunikasi, ketiga relasi di lingkungan luar. Nah, teman-teman semua apakah pernah mendengar mengenai 3 fitur ini? Mungkin ada yang tahu? Baik, sepertinya ada yang kurang familiar ya dengan 3 fitur ini. Jadi saya akan menjelaskan lebih jelasnya. Jadi yang pertama yaitu struktur. Nah, struktur di sini itu maksudnya apa? Jadi struktur itu sama pengertiannya dengan organisasi. Struktur sendiri itu berarti organisasi. Jadi struktur memiliki pengertian yaitu seperangkat prosedur, hubungan, praktik yang memberikan prediktabilitas kepada para anggotanya untuk memahami peran, prosedur, dan harapan pekerjaan tersebut itu dapat cepat selesai. Jadi, dalam suatu organisasi itu pasti ada strukturnya, dan struktur dari setiap organisasi itu berbeda. Namun, di Indonesia sendiri itu, di era modern ini, struktur yang kebanyakan dipakai itu struktur yang bersifat hierarkis. Jadi, sifat hierarkis itu, strukturnya itu memiliki tingkatan-tingkatan tertentu atau memiliki status yang berbeda atau tingkat kekuasaan. Jadi dari tingkat yang satu ke tingkat yang lain itu diatur dalam hal rantai komandonya atau siapa dapat berkomunikasi dengan siapa. Namun meskipun struktur hierarkis itu terkesan kaku, ada juga struktur yang tidak terlalu kaku juga, jadi tergantung juga dari organisasi itu sendiri. Yang kedua yaitu relasi dalam komunikasi atau jejaring komunikasi. Jejaring komunikasi itu suatu hubungan formal dan informal antar anggota organisasi. Sebagian anggota organisasi biasanya itu tergabung dalam jaringan tertentu atau jaring komunikasi. Contohnya yaitu seseorang dalam suatu universitas memiliki jaringan sosial. Jaringan sosialnya itu bisa mencakup antara rekan kerja, sesama mahasiswa, dan staf yang bekerja di universitas tersebut. Contohnya lagi yaitu jaringan pengajaran atau jaringan tugas. Jadi dia memiliki jaringan komunikasi antara para pengajar, para peneliti, dan departemen pada universitas tersebut. Nah, ketiga yaitu relasi di lingkungan luar atau jejaring luar atau jejaring luas. Jadi di sini selain kita harus berkomunikasi dengan antar anggota organisasi, kita juga harus memiliki relasi dari luar anggota organisasi kita sendiri agar kita tuh bisa melihat sisi organisasi dari dalam maupun dari luar. Jadi kita bisa menerima masukan-masukan dari luar mengenai kekurangan dan kelebihan organisasi kita. Jadi relasi kita pun bisa bertambah luas. Nah, next slide. Nah, selanjutnya yaitu materi kedua, organization culture atau budaya organisasi. Jadi apa itu budaya organisasi? Jadi yang perlu teman-teman ketahui itu
budaya itu tidak hanya terpacu pada suku bangsa atau negara ya. Jadi organisasi pun memiliki suatu budaya sendiri dan budaya organisasi itu berbeda-beda tergantung organisasi itu sendiri. Nah, budaya organisasi adalah suatu kumpulan nilai dan praktik aktivitas kinerja yang berkolaborasi antar suatu divisi dengan yang lainnya demi memenuhi harapan organisasi. Jadi budaya organisasi itu mempengaruhi organisasi itu sendiri. Semakin baik budaya organisasi, maka semakin besar juga kemungkinan organisasi itu untuk sukses. Jadi budaya organisasi juga mempengaruhi pola komunikasi anggota organisasi itu sendiri. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis budaya organisasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jenis-jenis budaya organisasi itu ada 4. Yang pertama kosakata, yang kedua cerita, yang ketiga ritus dan ritual, dan yang terakhir yaitu struktur. Oke, next slide. Oke, yang pertama yaitu kosakata. Kosakata dibagi menjadi 2, yaitu bahasa hierarki dan bahasa maskulin. Bahasa hierarki banyak di organisasi dan profesi memiliki kosakata yang membedakan tingkat status di antara anggota yang lain. Nah, itu pengertian bahasa hierarki. Contohnya yaitu saat di fakultas ya teman-teman, mahasiswa memanggil dosennya dengan yang depannya dengan profesor, doktor, insinyur, dan lain sebagainya. Contohnya lagi yaitu teman-teman pasti nggak asing ya kalau pencinta drakor. Oke, saya ambil contoh drakor Dots ya, dengan kata-kata prajurit memanggil dengan kata-kata jenderal, komandan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bahasa maskulin. Bahasa maskulin adalah bahasa yang mencirikan laki-laki, karena di organisasi sendiri kalian pasti tahu karena organisasi mencirikan kebanyakan itu adalah laki-laki. Contohnya di dalam kehidupan militer yaitu rencana pertempuran, pasang kampanye, rencana serangan, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh bahasa maskulin. Oke, next slide. Oke, selanjutnya yaitu cerita. Cerita dibagi menjadi 3, yaitu cerita perusahaan, pribadi, dan kolegial. Yang pertama yaitu cerita perusahaan. Biasanya cerita seorang yang baru masuk di sebuah perusahaan. Hal itu dilakukan agar seorang yang baru masuk di budaya organisasi tersebut membaur dengan organisasi itu sendiri. Cerita ini biasanya dijelaskan seorang yang sudah mulai selanjutnya yaitu cerita pribadi. Cerita pribadi yaitu cerita yang biasanya dilakukan oleh seorang yang sudah terbiasa dengan organisasi tersebut. Bisa juga cerita yang mengumumkan bagaimana orang melihat diri mereka sendiri dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Oke, selanjutnya yaitu cerita kolegial. Cerita kolegial menegaskan identitas orang lain dalam suatu organisasi. Mereka adalah bagian dari jaringan informal yang mengajarkan anggota baru suatu organisasi bagaimana bergaul dengan berbagai anggota budaya lainnya. Oke, next slide. Oke, selanjutnya yaitu ritus dan ritual. Ritus adalah rangkaian kegiatan yang dramatis dan terencana yang menyatukan aspek-aspek budaya organisasi dalam suatu acara. Contohnya nih, teman-teman pasti pernah nggak sih kayak kumpul-kumpul di dalam organisasi? Oke, Pak, pasti pernah ya teman-teman kumpul-kumpul dengan organisasi teman-teman sendiri. Nah, kumpul-kumpul tersebut teman-teman itu salah satu contoh ritus yaitu ritus integrasi. Ritus integrasi adalah ritus yang menegaskan dan meningkatkan rasa kebersamaan dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu ritual. Ritual adalah bentuk komunikasi yang terjadi secara terus-menerus yang dirasakan oleh anggota organisasi sebagai bagian akrab dan rutin dari
kehidupan organisasi. Contohnya yaitu ritual sosial. Ritual sosial adalah pertunjukan standar yang menegaskan hubungan antar anggota organisasi. Beberapa organisasi memiliki ruang makan perusahaan untuk mendorong sosialisasi di antara karyawan. Di Jepang pun teman-teman ada di dalam organisasi tersebut mengadakan istirahat minum teh bersama. Nah, itu salah satu contoh ritual sosialisasi yang terjadi di organisasi. Oke, selanjutnya next slide. Oke, selanjutnya yaitu struktur. Struktur dibagi menjadi 4. Yang pertama peran, kedua aturan, ketiga kebijakan, dan yang terakhir jaringan komunikasi. Yang pertama peran. Peran adalah tanggung jawab dan perilaku yang diharapkan dari orang-orang karena posisi khusus mereka di dalam suatu organisasi tersebut. Contohnya nih, ketua umum, sekretaris umum, presiden BEM, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh peran yang terjadi di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu aturan. Aturan hadir dalam konteks organisasi seperti halnya dalam pengaturan integrasi lainnya. Di VIA sendiri ya teman-teman, pasti di VIA sendiri teman-teman ada aturan memakai pakaian sopan dan rapi. Apabila tidak sopan dan rapi, maka teman-teman akan ditegur dan lebih parahnya teman-teman akan disuruh untuk pulang kembali. Oke, selanjutnya yaitu kebijakan. Kebijakan adalah pernyataan formal tentang praktik yang mencerminkan dan menjunjung tinggi budaya organisasi secara keseluruhan. Contohnya nih, kebijakan memberi pendapat. Saat rapat, kebijakan ini berlaku teman-teman di dalam rapat untuk memberi pendapatnya di dalam rapat tersebut. Oke, selanjutnya yaitu jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi yaitu menghubungkan anggota organisasi bersama-sama melalui bentuk integrasi dan hubungan formal dan informal. Contohnya yang formal, akan saya jelaskan yang formal, itu saat teman-teman punya ide, tapi teman-teman malu nih memberi ide tersebut saat di dalam forum. Oleh sebab itu langsung teman-teman itu memberi ide tersebut ke atasan dan atasan akan memberi ke pimpinan. Nah, tersebut salah satu contoh jaringan komunikasi dari bawah ke atas. Oke, next slide. Oke, selanjutnya yaitu panduan komunikasi dalam organisasi yang akan dijelaskan oleh Wahyu. Kepada Wahyu dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang ketiga selanjutnya yaitu panduan komunikasi di dalam organisasi. Nah, di dalam komunikasi organisasi juga ada panduannya loh teman-teman, sebab melalui komunikasi organisasi, semua unsur dalam organisasi dapat saling terintegrasi untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Next. Nah, berikut ini dipaparkan 3 pedoman yang relevan bagi suatu organisasi. Yang pertama, beradaptasi dengan berbagai situasi, kebutuhan, dan beradaptasi dengan berbagai kebutuhan, situasi, dan orang. Organisasi yang mampu bertahan di era keberagaman adalah organisasi yang mampu beradaptasi secara efektif. Misalnya nih, setiap anggota organisasi pasti memiliki latar belakang yang berbeda, seperti perbedaan situasi kehidupan, perbedaan kemampuan, hingga perbedaan tujuan hidup. Oleh karena itu, suatu organisasi harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Yang kedua, keterampilan berkomunikasi dari dalam dan luar tim. Komunikasi yang efektif dalam organisasi di masa sekarang dan masa yang akan datang membutuhkan interaksi yang intens, baik dengan anggota tim sendiri maupun dengan anggota di luar tim. Kemampuan yang diperlukan untuk mendukung terbentuknya tim yang saling membaur yaitu kemampuan untuk memahami dengan cepat, mendengarkan dengan baik, menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal yang efektif, mendorong iklim yang konstruktif, dan dapat menyesuaikan diri dengan orang-orang yang beragam, baik dari dalam tim sendiri maupun dari luar tim. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengelola hubungan pribadi yang baik dengan rekan kerja. Kemampuan untuk melibatkan hubungan yang bersifat pribadi dan profesional dengan rekan kerja juga diperlukan untuk dapat berjalan secara bersamaan. Next.
Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hubungan pribadi di lingkungan organisasi. Yang pertama yaitu berkomunikasi secara terbuka. Maksudnya itu, setiap anggota organisasi perlu mengungkapkan isi pikiran dan perasaan mereka dengan rekan yang lain, agar mereka juga merasa nyaman dengan dinamika komunikasi di lingkungan kerjanya. Selanjutnya yang kedua yaitu tidak menghakimi dan menghindari pertentangan ketika berbicara dengan rekan kerja. Dengan menghindari kedua hal tersebut, maka akan dapat menciptakan sebuah lingkungan di mana seseorang akan terdorong untuk dapat berbicara dengan rekan tentang masalahnya tanpa merasa tertekan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kemampuan untuk membaur dan bergabung dengan obrolan rekan kerja yang lain. Kita itu dapat dengan mudah bergabung dengan obrolan rekan yang lain jika kita benar-benar mendengarkan apa yang sedang mereka bicarakan sebelum kita ikut bergabung dengan obrolan mereka. Dengan begitu, kita dapat mengikuti alur pembicaraan mereka dengan baik. Yang keempat, menghabiskan waktu dengan rekan kerja di luar menghabiskan waktu dengan rekan organisasi di luar pekerjaan. Kita dapat meningkatkan hubungan yang lebih baik, yaitu dapat dilakukan dengan menghabiskan waktu bersama rekan kerja di luar pekerjaan normal. Misalnya nih, nonton bareng, ataupun healing bareng, atau jalan-jalan bareng, Kak, gitu. Dan yang kelima, kita bisa mencoba menghabiskan waktu istirahat bersama. Menghabiskan waktu, terutama menghabiskan waktu istirahat dan makan siang bersama dengan rekan di organisasi. Supaya apa? Supaya suasana yang positif di lingkungan organisasi dapat meningkat. Next. Yang terakhir, materi yang dapat saya sampaikan yaitu kesimpulan. Komunikasi organisasi merupakan proses menerima informasi dalam kelompok formal maupun informal dalam organisasi. Organizational culture adalah kumpulan nilai dan praktik aktivitas kinerja yang berkolaborasi antar satu divisi dengan yang lainnya untuk dapat memenuhi harapan organisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, moderator itu masih di-mute. Oke, maaf ya. Selanjutnya yaitu ada kuis nih teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin menjawab, bisa nanti langsung menjawab di kolom komentar yang ada yang telah tersediakan. Oke, pertanyaannya gampang sekali ya teman-teman. Kalian tinggal menjawab true or false gitu aja. Oke, yang pertama yaitu jalan komunikasi, yaitu hubungan formal dan informal antar anggota organisasi. True or false. Yang kedua yaitu para ahli budaya organisasi mengakui bahwa manusia pada dasarnya adalah pendongeng. True or false. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu ketika diceritakan kembali antar anggota organisasi, cerita menumbuhkan perasaan terhubung dan dengki. Terus yang terakhir yaitu setiap anggota dalam organisasi memiliki latar belakang yang sama antar satu orang dengan orang lain. True or false. Oke. Teman-teman bisa langsung jawab saat di kolom komentar. Oke, next slide. Ada kata mutiara nih buat teman-teman. Communication, the human connection is the key to personal and career success. Yaitu cuplikan dari Paul J. Meyer. Komunikasi hubungan manusia adalah kunci kesuksesan pribadi dan karir. Oke, next slide. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang materi yang kami telah bahas, boleh teman-teman bisa langsung chat kami dan kami akan menjawabnya lewat notulensi yang akan kami kirim nanti. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.